Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Podcast kali ini mendatangkan tamu saya yang sangat istimewa ya. Ibu Profesor Dr. Insinyur Riri Fitrisari MMMSC, pakar teknologi komputer ya. Fakultas Teknik Universitas Indonesia, lebih tepatnya lagi jurusan elektro ya. Betul. Ini jurusan yang paling banyak diminati ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang genset dan inovasi digital. Nah, seperti itu. Jadi sebelum kita lanjut, mungkin Ibu Prof bisa menjelaskan sedikit ya biodatanya gitu S1, S2, S3 aja dulu. Nanti sambil jalan kita mengeksplor ya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Sadli atas undangannya untuk bicara teknologi hari ini. Nama saya Riri Fitrisari. Saya dulu S1-nya di Teknik Elektro UI dan melanjutkan di S2 di Software System and Parallel Processing di Sheffield University di UK. UK ya. Lalu S3-nya di Leeds University di UK, UK juga? di Leeds, bidang ya? computing multimedia network. Oh. Ya, dan setelah itu kembali ke UI dan Sekarang terus jadi dosen mengajar. ya, tapi mengembangkan juga program internasional ya Bu ya. Betul, sampai sekarang saya menjalankan, saya menjadi CIO UI waktu itu, direktur IT-nya, dan melakukan implementasi digitalisasi di UI waktu itu mulai tahun 2006 sampai 2014, baru lanjutkan dengan menjalankan UI Green Metric World University Ranking. Jadi menggunakan IT untuk memeringkat universitas di seluruh dunia. Oh gitu ya. Membuat pemeringkatan. Oh, jadi di bidang sustainability. Luar biasa sekali ya. Jadi pengalaman S1 dalam negeri, S2, S3 di luar ya. Alhamdulillah. Ya seperti itu, dan saya pikir kalau nggak salah Ibu juga pernah kegiatan di luar UI ya. Lemhanas pernah juga kan? Saya pernah Lemhanas tahun 2012 Pak. Oh 2012 ya? Iya. Angkatan berapa itu? PPRA berapa? 48, PPRA 48. Oh, iya. saya 46. Oh sebelumnya ya Bapak. Kita tepuk tangan dulu kalau gitu. Tepuk tangan kalau pembicara. Kalau di Lemhanas ada tepuk tangannya. 48, saya 46 dulu. Iya Pak. 46. Ya sudah. Pengalaman yang luar biasa itu. Sekali ya. Iya. Kita bisa bertemu dengan semua angkatan di TNI, Polri juga ya. Iya, dan memikirkan bagaimana solusi untuk bangsa ya. Iya. Mungkin cara pikir yang dilakukan di sini juga sama nih, pola pikir bagaimana problem dan kondisi sekarang untuk dan ke depan dan solusinya ya. Sangat Lemhanas sekali nih. Kalau Lemhanas kayaknya udah lewat ya gitu-gituan. Iya, memang topiknya dijalankan seperti itu. Iya. Jadi ini genset dan inovasi digital ya. Iya Bu Prof. Jadi sebenarnya sih orang masih banyak yang belum tahu kali ya. Maksudnya apa sih itu genset dengan inovasi digital dengan hubungannya dengan genset gitu. Kira-kira bisa nggak dijelaskan biar pemirsa bisa memahami gitu ya? Iya, baik. Makasih Pak Sadli. Jadi saya ingin hari ini kita berdiskusi mengenai Gen Z. Mereka ini lahirnya mulai dari awal 90 sampai pertengahan 2010-an. Oh gitu ya, Gen Z ya. Iya, umurnya 18 sampai 26 30 lah sekarang, yang benar-benar merupakan generasi yang lahir waktu teknologi sudah settle, konektivitas sudah baik ya, dan akses terhadap infrastruktur teknologi juga sudah banyak gitu ya, dan kita lihat bahwa mereka adalah yang melakukan transformasi untuk perubahan bangsa ini dengan menggunakan teknologi yang saat ini tersedia dan juga yang akan dikembangkan. Jadi kita berbicara bahwa transformasi digital atau digitalisasi ini yang terjadi untuk memastikan bahwa teknologi terkini digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, menyelesaikan problem yang ada di masyarakat, membuat semuanya lebih efisien dan efektif, itu dapat dilakukan. Dan kenapa kita mengambil Gen Z? Karena mereka ini adalah digital native yang sudah lahir dan tidak pindah ya dari kondisi sebelumnya yang banyak yang harus belajar untuk menggunakan teknologi. Dan kita tahu bahwa pada saat ini perubahan yang sangat signifikan terjadi luar biasa 2 tahun terakhir. Di November 2022 ketika ChatGPT mulai diluncurkan oleh OpenAI. Iya. Itu terasa sekali bahwa
generasi Gen Z ini sudah cepat sekali mengadopsi, dan itu terjadi perubahan dengan generasi yang sebelumnya, yang sama dengan saat itu kita belajar pakai kalkulator. Iya. Pada saat itu jangan pakai kalkulator hitung gitu ya. Tapi kemudian kita tahu bahwa kita harus bisa menggunakan kalkulator kalau kita tahu cara driving the use of a calculator. Apa manfaatnya, dan kita harus tahu cara menggunakannya dan membuatnya, melakukannya tanpa kalkulator. Tapi kalau sudah tahu caranya, dengan cepat kita dapat menggunakan itu. Nah, sama sekarang juga hal yang sama dengan AI, implementasi ChatGPT yang sekarang sedang terjadi, yang generasi muda sudah mulai mengadopsi dengan sangat cepat, dan mungkin generasi yang sebelumnya itu Agak lambat ya. agak lambat, dan itu jangan dipakai misalnya, atau oh itu curang atau gimana. Nah, itu yang harus kita lihat, bagaimana mereka sudah tahu sebenarnya cara-cara yang paling tepat untuk menggunakannya, tapi juga dari generasi sebelumnya kekuatan untuk dapat menyelesaikan permasalahan itu bukan hanya dari teknologi yang sudah jadi seperti yang digunakan, tapi juga bagaimana kita mengembangkannya. Jadi mereka juga bukan hanya pengguna, tapi pada saat yang sama juga berpihak dan berfungsi sebagai pihak yang menjalankan transformasi dan driving the changes itu. Mau kemana ke depannya, disesuaikan dengan kebutuhan user yang seperti apa gitu. Yang spesifik dengan masyarakat Indonesia, menyelesaikan permasalahan bangsa, masalah kita yang masalah listrik belum terlalu merata di seluruh wilayah Nusantara, masalah akses terhadap internet yang belum merata dan kecepatannya yang masih sangat berbeda-beda. Ada yang sudah pakai 5G di daerah-daerah yang urban, tapi banyak sekali yang harus naik pohon untuk dapat mendapatkan sinyal, atau bahkan belum mendapat sinyal sama sekali. Nah, ini penjelasan Ibu Prof ini kan luar biasa sekali ya. Kalau kita ingin memotret kondisi saat ini Indonesia itu bagaimana kira-kira dengan perubahan yang cepat ya, transformasi digital ini, kesiapan kita maksudnya di saat ini, apakah memang kita sudah siap atau bagaimana gitu terkait dengan transformasi digital yang sangat cepat sekali ini. Iya, baik. Kebetulan saya memang ketua Dewan Juri ISPO Indonesia Science Project Olympiad sudah 14 tahun, Pak. Oh iya. Jadi saya lihat semangat anak-anak SMP, SMA untuk dapat melakukan penelitian itu luar biasa sekali. Dari awal mereka sebenarnya punya keinginan untuk terlibat di dalam penelitian karena excitement untuk dapat menjadi pemecah permasalahan yang ada sekarang ini. Jadi sebenarnya itu yang perlu kita terus dorong, keingintahuan dan keinginan untuk menyelesaikan, menjadi pemecah masalah, problem solver di kemudian hari. Dan ide-idenya sangat luar biasa. Jadi kalau kita lihat bagaimana supaya kursi roda bisa berdiri, misalnya mereka buat bisa gitu. Banyak alat-alat mekanik dan elektronik, robot segala macam gitu yang bisa dikerjakan. Sekarang lomba-lomba sudah banyak sekali memperlihatkan mereka bisa bikin banyak sekali algoritma, bisa menari, bisa berenang mungkin ya, tapi air ya sudah, atau melakukan hal-hal yang luar biasa dengan robotics, dengan automation, dengan sekarang big data analytics, artificial intelligence, yang mereka belajar dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya dan kemudian berusaha menjadi terdepan. Tapi pada saat yang sama ekosistem untuk mereka tetap ingin tetap yakin pada keinginan mereka untuk menjadi penggerak perubahan itu memang perlu dibantu dengan venture capital yang bisa membantu mereka terus mengembangkan itu sehingga menjadi besar ekosistemnya, dan produknya juga diterima oleh masyarakat, dipakai dan terus di-maintain. Nah, ini yang menurut saya terjadi kesenjangan antara bertemunya ide pemimpin dalam perubahan itu dan venture kapitalis yang bisa membantu sehingga itu jadi besar dengan cara-cara terkini dan kemudian efisien, efektif dalam menerapkan hal-hal yang tadinya sangat sederhana karena mereka temukan masalahnya di masyarakat. Kemudian nanti mereka di saat perkuliahan juga akan mempelajari lebih dalam mengenai semua apa yang terjadi menurut metodologi ilmiah, cara pemecahan masalah, dan kemudian sampai testing, memastikan bahwa produk itu dapat di user friendly dan diterima oleh produknya oleh masyarakat, sampai bisa membuat hilirisasi sampai mendapat keuntungan sehingga bisa berputar meningkatkan economic value-nya. Nah, itu yang ekosistemnya itu sekarang memang sudah diupayakan oleh pemerintah untuk membuat startup dan membantu
startup company untuk berkembang. Nah, tapi kita lihat bahwa memang hanya 5% dari startup company itu yang dapat bertahan. Jadi kalau menurut statistik di seluruh dunia. Oleh karena itu memang di Indonesia pun kita harus mencari para penggerak-penggerak ini agar terus dapat bertahan dan produknya diterima masyarakat. Nah, ini banyak sekali Gen Z yang sudah kita lihat ya, banyak produk-produk seperti perusahaan-perusahaan besar seperti Gojek, Tokopedia, Goto, dan kemudian Bukalapak, Ruang Guru. Banyak sekali ya. Banyak sekali yang sudah dilakukan oleh para Gen Z, semuanya kira-kira seusia itu gitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya salim kebajikan. Kami dari podcast Bicara Iptek senantiasa ingin memberikan informasi terkini terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaik. Saya ingin mengajak kepada para pemirsa untuk terus mengikuti dan membantu untuk mengembangkan keberadaan podcast ini menjadi lebih handal dan terpercaya. Untuk itu kami mengundang kepada Bapak Ibu sekalian untuk ikut berpartisipasi di dalam pengembangan podcast Bicara Iptek ini. Anda bisa melakukannya dengan cara sangat mudah, yaitu dengan mendapatkan electronic book warna-warni katalis merah putih yang ditulis oleh Insinyur Yana Meliana dan tim PT Pertamina. Buku ini tidak hanya diperuntukkan untuk mendapatkan wawasan baru terkait bidang katalis untuk mendukung BMBM, tetapi juga sekaligus untuk mendukung pengembangan podcast Bicara Iptek di masa depan. Setiap pembelian buku ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan podcast Bicara Iptek dan juga sekaligus memperluas wawasan para pemirsa terkait dengan bidang katalis. Segera dapatkan buku warna-warni katalis merah putih karya anak bangsa. Link pembelian buku dapat diperoleh pada deskripsi video ini. Apa yang Ibu Prof jelaskan ini kan memang betul-betul tentu ada permasalahan ya yang antara yang kita inginkan gitu kan dengan yang ada saat ini. Kalau permasalahan yang utama itu apa kira-kira ya sehingga bisa menghambat dengan transformasi digital ini? Karena ini kan perubahan kultur juga ya. Betul. Kan seperti itu. Kira-kira menurut Prof kira-kira permasalahan yang krusial apa kira-kira? Jadi iya, kalau menurut saya yang terjadi tadi ya keterampilan yang belum merata untuk melakukan itu. Kreativitas, keterampilan. Kreativitas ada, tapi kemudian untuk terus bertahan dan mengembangkan itu dengan kondisi terakhir. Karena tidak mungkin sebuah produk itu hanya menggunakan produk dia sendiri saja. Kalau misalnya kita membuat smart building di suatu, sekarang kan sedang diupayakan supaya smart building dapat mengontrol banyak hal. Iya, energi. Energi. Energi hijau ya. Iya, green building. Ya. Dan kemudian penghematan di berbagai sektor, kemudian efisiensi dan solusi yang diberikan untuk berbagai permasalahan, itu semuanya membutuhkan ide-ide itu dijalankan, kemudian terus di-maintain. Kadang-kadang ini produknya pun juga banyak yang menggunakan produk yang murah, kan memang kita menggunakan produk dari Cina, sensor, aktuator yang digunakan. Nah, ini di dunia ini tidak mungkin itu dijalankan sendiri sebenarnya. Memang itu adalah kolaborasi internasional juga untuk menyediakan chip yang murah dan semua made in everywhere ya. Dan itu luar biasa sekali bagaimana kita menempatkan produk itu cocok dengan kita, cocok dengan kebutuhan kita dan maintainable sehingga berapa lama gitu. Dan kemudian listriknya juga terus kita perlu pertahankan, apalagi kalau kita bicara digital, tidak mungkin kalau mati terus biar pet ya on off gitu loh. On off-nya itu ya. Produknya atau layanan yang dilakukan, sehingga permasalahan-permasalahan seperti kemampuan untuk mengadaptasi teknologi, pendidikan yang relevan, skills-nya untuk membuat itu diterima oleh masyarakat dan dapat dibeli dan kemudian dapat dipastikan jalan terus, bukan hanya di awal tapi kemudian tidak ada maintain-nya gitu ya. Nah, itu paling penting itu ya. Itu paling maintenance penting dan sebagainya gitu ya. Iya, pendanaan. Dan tentu saja masalah infrastruktur digital yang belum merata di seluruh tanah air tadi yang saya bilang. Kalau kita mau melakukan transformasi digital, kita harus mengupayakan dulu. Pemerintah sebenarnya udah melakukan banyak hal, tapi untuk menggerakkan semua dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu bukan sesuatu yang mudah. Iya, Ibu Prof, kalau kita lihat ya memang bagus sekali dijelaskan ya. Jadi
saya juga masih perlu mengelaborat terkait dengan kebijakan pemerintah kan. Iya. Nah sekarang ini kan kalau kita lihat persaingan luar biasa ya. Kita sedang berjalan, ada lagi Starlink misalnya, Nah, Elon Musk. iya. Orang bingung kan? Betul. Telkom juga bingung begitu. Kalau memang kita jujur kan ada gap memang kan. Iya. Tidak semua bisa dilayani oleh Telkom yang ada saat ini kan. Iya. Terutama di 3T ya. Iya, Terluar, terdepan, termiskin ya. Itu kan banyak yang masih gap kan belum bisa nyampe gitu ya. Yang terkait dengan digital itu. Nah dengan adanya Starlink ini menurut Ibu apakah ancaman atau memang kita berkompetisi aja gitu ya mana terbaik untuk melayani masyarakat misalnya. Iya. Itu gimana? Iya, itu disruption yang dilakukan Elon Musk dan kawan-kawan dengan produk Starlink yang diluncurkan sepertinya bulan Mei tahun ini ya, Iya, sudah kan beliau kan mulai datang, di kan? Bali Iya, di datang Bali. ya di Iya. Bali dan disampaikan sebenarnya kita lihat bahwa ini adalah disruptive teknologi juga sama dengan OpenAI Oh iya atau iya. mungkin Tesla ya yang Iya, iya. sangat luar biasa teknologi mengintegrasikan semua dari depan sampai belakang. Kalau orang masih bicara kecil-kecil ya di dalam sebuah electric vehicle dia udah bisa dari depan sampai belakang. Nah, kalau Starlink ini adalah solusi penggunaan satelit yang sangat luar biasa yang namun juga ada sisi Kekurangan tertentu juga pasti ya ada ya. yang kita perlu perhatikan. Karena koneksinya langsung ke Starlink-nya tidak melalui infrastruktur yang ada yang mungkin bisa diketahui dari segi negara ya dari sisi pemerintah bisa memeriksa atau melakukan evaluasi. Seharusnya apa yang lewat ke Starlink itu kita juga ada juga pemantauan atau monitoring, tapi ini kan langsung direct ya. Nah, memang betul ini adalah solusi yang sangat penting yang bisa diberikan untuk daerah yang besarnya seperdelapan bumi seperti Indonesia. Iya. Dari Aceh sampai Papua 8 jam kita itu dengan menggunakan Starlink daerah-daerah yang tidak tercover oleh infrastruktur yang dibuat oleh Telkom dengan menggunakan palaparing dan sebagainya untuk bandwidth yang besar itu sangat mungkin untuk dapat dibantu konektivitasnya. Bahkan kita tahu di luar negeri di Amerika pun juga sudah banyak yang mobil-mobil yang menggunakan Ya. itu dan kemudian menggunakan teknologi Starlink juga untuk dapat membantu di daerah-daerah yang remote yang belum mendapat sinyal selama ini. Jadi solusi yang dipikirkan misalnya kemarin oleh Menteri Kesehatan untuk menjangkau daerah-daerah yang terluar ya, yang 3T pokoknya. 3T ini terdepan ya di ini dan belum tercover infrastrukturnya itu sangat luar biasa idenya. Karena kita sekarang pastikan bahwa teknologi yang digunakan di puskesmas misalnya itu kedepannya sangat membutuhkan keterampilan atau pengetahuan yang dimiliki oleh dokter-dokter yang jumlahnya terbatas. Dan dengan mengirimkan gambar, video, suara itu kemudian kita dapat berkoneksi langsung Iya. dan kemudian expertise itu dapat membantu daerah-daerah itu sehingga dimanapun seseorang berada dia dapat terbantu dari segi kesehatan, fasilitas kesehatan dan itu adalah breakthrough yang sangat luar biasa mengingat luasnya negara kita dan infrastruktur yang langsung yang mungkin masih lama sekali kita perlu berhari-hari untuk sampai ke pulau-pulau di Maluku misalnya atau di Flores atau Iya. di Rote yang di Nusa Tenggara yang hanya bisa dicapai dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi tadi. Jadi kalau mungkin bisa adalah mereka itu yang pertama kali di cover dengan itu. Itu betul. Asal ada orang yang dapat menggunakan dan juga jumlahnya. Kadang-kadang kita tahu bahwa di daerah yang terluar dan lain-lain itu jumlah Iya. orangnya mungkin tidak Tidak sebanyak. banyak, iya. Jadi Dengan di jumlah kota ya. Iya, di jumlah kasusnya juga sedikit yang membutuhkan gitu. Jadi ada keseimbangan yang perlu dilihat dalam menghitungnya efisiensi dan efektivitas penggunaan teknologi ini. Cuma kalau kita lihat kan Ibu tadi bilang kan Starlink itu kan langsung ke sana ya. Iya. Itu kan rahasia negara kan berbahaya sekali kan kalau misalnya kita tidak ada Pemantauan ya, segala monitoring macam betul. itu kan satelit ya. Iya. Nah itu bagaimana jalan keluarnya tuh kira-kira? Apakah kita tidak berbahaya untuk ketahanan nasional kita?
Iya, tapi di dunia yang sudah borderless seperti ini, Sudah tidak memang bisa lagi kita bermain sangat mau sulit. gimana gitu. Iya, karena sekarang informasi kita pun misalnya yang dibicarakan di X atau Twitter sekarang Sudah ditangkap atau mereka. apapun langsung ditangkap dan langsung dianalisis. Detik ini juga sudah bisa kelihatan gitu ya. Siapa mengorganisir apa, melakukan apa, perubahan apa sebenarnya sudah bisa terpantau karena ada di server besar. Jadi itu hanya sebenarnya ada mekanisme untuk pengiriman saja, tapi di dalam aplikasi over the top yang digunakan itu OTT-nya yang dipakai, misalnya dia pakai media sosial apa, kemudian dia menggunakan layanan apa, itu yang sangat perlu sebenarnya perjanjian yang sekarang sudah diusahakan sebenarnya oleh pemerintah untuk dapat membuat mereka memiliki keharusan juga untuk melaporkan, membayar pajak dan lain-lain gitu ya. Iya, jadi dengan seperti itu sebenarnya usaha sudah pelan-pelan dilakukan. Namun kita tidak bisa tidak menggunakan teknologi terbaru karena ini ada solusi yang out of the box yang mungkin bisa membuat semua orang bisa terdistribusi dan dapat menikmati hidupnya dimanapun berada, bekerja dan memberikan kontribusi kepada masyarakat di seluruh dunia dengan konektivitas yang ada dimanapun juga. Kita nggak bisa menghindar ya dari perkembangan teknologi informasi komunikasi. Betul. Cuma mungkin kondisi ke depan ya yang kita harapkan itu bagaimana kemandirian bangsa itu kita capai. Betul. Kalau saya sih berpikir seperti itu karena kalau kita bergantung terus luar ada masalah kita juga repot ya. Betul. Misalnya Starlink-nya dia kunci misalnya kita nggak bisa ngapa-ngapain kan repot juga. Betul. Dan itu menurut Ibu Prof ini kalau saya sih apa kita tidak sanggup bikin kayak Starlink atau apa, kita kan banyak jago-jago ini. Apa kok SDM kita memang masih kurang gitu di kampus-kampus terutama di teknik elektro lah ya UI. Ada ITB ada apa. Masa nggak bisa sih bikin yang secanggih itu misalnya satelit. Ya saya akui bahwa Indonesia punya satelit komunikasi sudah ya. BRI SAT ada kan? Iya, yang di Ragunan itu. Saya pernah ke sana memang canggih memang. Betul. Kok bisa bank gitu ngurusin gituan gitu kan, bukan institusi. Karena banyak penggunanya di seluruh Indonesia. Saya ke sana dan itu di sana kayak kedutaan Amerika. Mau masuk aja diantar nggak boleh sendirian gitu kan. Betul. Saya nggak bisa foto di server itu padahal luar biasa ya. Nah, bayangan saya itu apa kita nggak bisa dengan SDM yang ada sekarang dengan motornya kampus dalam hal ini mungkin teknik elektro UI ya yang saya tahu ada ITB, ada UGM, ada apa. Masa kita nggak bisa mandiri sih? Misalnya membuat sesuatu, contoh misalnya satelit penginderaan jauh, kita belum punya di Indonesia itu. Padahal luas kan? Kita hanya punya satelit eksperimental, dulu ada 8 ya. A1, A2, A3, mungkin sekarang pernah jalan, tapi tidak continuous gitu. Sehingga tidak bisa update data. Nah, yang seperti tadi ini, kenapa kita nggak bisa mandiri? Misalnya punya satelit sendiri, misalnya punya ini, kita bikin sendiri. Sehingga kita bisa, SDM kita itu apa ya, bangga gitu ya, kayak Jepang ya. Atau Jepang, Amerika, kan dia bangga kan, nggak pernah beli dari orang kan. Tapi dia bikin sendiri, dia jalankan sendiri gitu, sehingga dia percaya diri gitu. Nah kalau Indonesia ini ke depannya bagaimana ini kira-kira? Baik, dengan kampus, ada lembaga penelitian, ada pemerintah kebijakan, ada macam-macam, ada pentahelix ya. Itu kan bisa sebenarnya kan, tapi kira-kira secepatnya bisa nggak ini kira-kira? Saya soalnya khawatir aja gitu, kita nggak bisa mandiri gitu. Betul Pak Sadli. Jadi kemandirian ini sangat penting. Tapi kalau saya pikir ya setelah 30 tahun terakhir melihat perkembangan teknologi, sejak dulu pertama kali Prof Habibie mengupayakan pesawat di Nurtanio di IPTN. Itu adalah salah satu bukti bahwa teknologi akan hidup berdampingan dengan ekonomi. Jadi betapa perlunya kemampuan kita untuk dapat mempertahankan itu. Failure yang pertama itu sudah jelas waktu itu penggunaan teknologi. Pada saat itu kita sudah tahu sendiri bahwa konektivitas harus dilakukan. 1995 itu. 1995 kita sudah CN235 sudah terbang tinggal kan? landas Cuman kita fail pada saat itu karena kita masih mempertimbangkan ekonomik pada saat itu juga IMF dan lain-lain, tekanan yang luar biasa. Jadi kita tidak hanya sendiri saja berpikir bahwa ini kita bekerja kalau sudah di bidang teknologi bekerja dalam skala yang besar. Dan teknologi ini sangat pendek sekali perkembangannya. Jadi 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu sangat cepat ya. Nah, apa yang dapat dikontribusikan sekarang oleh
kampus itu hanyalah sebagian kecil dari satu produk atau teknologi. Misalnya saya bekerja di internet protokol, kita dapat teknologi ya, kita tahu sendiri bahwa itu ada kolaborasi setiap hari dari jutaan orang yang mengkontribusikan sekarang di open source di GitHub, membuatnya terbuka sehingga dia bisa disitasi, sangat terbuka untuk perkembangan di semua orang bisa terlibat untuk dapat membantu. Jadi itu adalah satu produk yang sama-sama dibuat di seluruh dunia. Jadi kita tidak bisa sebenarnya klaim bahwa ini hanya produk kita sendiri dan hanya kita bisa pakai sendiri, karena dia harus diterima sebagai standar. Dan kalau misalnya di internet seperti itu. Jadi oleh karena itu produk yang hanya satu pihak yang membuat itu sama sekali tidak mungkin sekarang. Nah, namun kita juga perlu meyakinkan bahwa bahwa bargaining position kita sebagai bangsa, bahwa ini adalah milik kita, adalah datanya, dan kemudian infrastruktur harus kita kembangkan sendiri, itu adalah tugas kita. Jadi sebenarnya bagi kita semua itu adalah hal yang cukup berat. Makanya kalau generasi Gen Z ini kembali saya lihat mereka juga sudah melihat perubahan yang terjadi, bahwa ada dari berbagai sisi ya. Semua orang punya truth. Ini dari menurut dia yang benar itu seperti apa gitu kan. Kayak menurut orang China yang kita ikuti Huawei misalnya. Huawei tahun 2007 waktu itu memberikan e-video 2001 ke UI untuk dari produknya gitu. Tapi kan tertutup, sistemnya tertutup. Mereka sangat ditutup, itu nggak boleh. Susah dibuka ininya kan. Tidak ada yang dikasih tahu, PowerPoint aja nggak dibukain. Jadi memang hanya menggunakan jadinya. Dan mereka berkembang sangat cepat sekali karena mereka dulu dapat juga dari orang lain juga gitu. Mereka merebut. Jadi teknologi ini memang harus dapat direbut, tapi ekosistem yang sama pada saat itu juga perlu memberikan modal venture kapitalis yang mampu membuat itu bergulir dalam skala yang besar. Dan itu ternyata yang sukses juga tidak terlalu banyak di dunia. Kita lihat bahwa semua ini adalah harusnya kolaborasi, dan sifat Gen Z sekarang ini mereka pragmatis terhadap itu, bahwa semua orang punya kebenaran, semua negara adalah punya kebenaran juga, dan dari bagaimana kita bisa real life-nya itu seperti apa, live the life dengan cara yang sebaiknya pada saat ini, dan kita berkolaborasi dengan semua orang. Jadi lebih mendengarkan dan kolaboratif dan menerima perubahan. Jadi kalau kita lihat Elon Musk menawarkan itu, belum tentu juga adaptasi oleh masyarakat besar sekarang ini. Karena tidak secepat itu kan. Oke, kita dijual sekarang, berapa orang yang mengadopsi? Nggak juga, karena dia akan lihat continuity. Kemudian sama seperti Tesla, berapa orang yang akan beli Tesla? Ya tidak terlalu banyak juga, karena bahkan tutup ya yang mobil listrik itu ya. Iya, bahkan sekarang seperti BYD bagian-bagiannya juga mereka ambil, di recall lagi produknya. Jadi sangat memerlukan ekosistem yang sangat luar biasa untuk membuat produk yang besar dan berputar. Tesla sekarang pun juga kalah dengan BYD dari Cina kan untuk electric vehicle. Itu di berbagai bidang yang sangat diperlukan terus-menerus saja seperti itu. Apalagi kalau teknologi, maka orang akan bertahan menggunakan teknologi yang acceptance levelnya sudah di seluruh masyarakat sudah tinggi, sehingga dia yakin produk itu akan terpelihara dan dia tidak harus pindah lagi dengan produk yang baru. Jadi kita memang harus menerima bahwa kita cepat untuk bergerak dan mengevaluasi mana yang teknologi terdepan yang bisa kita bantu untuk dapat ditingkatkan, diadopsi dengan kesesuaian dengan masyarakat Indonesia saat ini. Dan kemudian bagaimana masalah-masalah itu dapat dilihat. Kalau saya sekarang banyak bekerja tentang masalah sustainability, keberlanjutan lingkungan, Pak, teknologi dan masalah sustainability. Itu bagaimana green jobs ke depannya. Green jobs ini adalah pekerjaan yang pro dengan lingkungan. Jadi nanti dia membuat startup company yang dapat memperhatikan, kami ada dari UI Green Metric World University Ranking itu menetapkan ada 6 indikator untuk masalah lingkungan yang perlu di cover dengan teknologi. Iya, lingkungan ini ya. Iya, lingkungan ke depannya, dan itu semua harus pakai IT. Kita minta ya, bahwa setting dan infrastruktur kampus dan juga kota
nanti ke depannya kita ada Green City Matrix sekarang juga. Green City Matrix itu memeringkat kota di seluruh Indonesia. Sudah ada 64 kota yang ikut sekarang. Dan itu dari segi setting dan infrastruktur, waste management, pengolahan sampah itu sangat perlu teknologi. Water management itu sangat perlu teknologi. Kemudian transportasi yang ramah lingkungan sangat perlu pemecahan masalahnya dengan berbagai hal. Dan sekarang sudah banyak sekali terbantu sehingga orang bisa merencanakan sekarang perjalanannya dan lain-lain dengan teknologi yang dibuat oleh generasi muda. Kemudian juga bagaimana energi dan climate change mitigation. Jadi tadi smart building, teknologi itu juga termasuk dari green teknologi. Dan kemudian yang keenam itu bagaimana kita governance dari keseluruhan infrastruktur dan pelaporan dan kemudian pemantauan itu dapat dilakukan untuk memastikan semua tadi itu berjalan dengan baik. Itu semuanya perlu IT. Jadi transformasi digital ini harus perlu memastikan bahwa bumi yang kita rasakan keindahannya, kita dapat masih bisa bernafas dengan lega sekarang itu bisa juga dirasakan generasi kedepannya nantinya. Dan mereka harus memikirkan teknologi yang paling tepat untuk itu, karena kita tahu sendiri kalau sekarang mereka menggunakan teknologi untuk mengeruk sumber daya yang ada di alam, teknologi apa yang dapat merestorasi kembali sehingga alam itu dapat kembali lagi berjalan seperti tidak rusak ya? Tidak rusak, tidak dari baik-baik saja, hutan-hutannya baik-baik saja terus kemudian jadi coklat semua airnya karena tergerus, karena dibersihkan dan kemudian diambil semuanya dan dikosong melompong mau diisi dengan apa, bumi yang sudah bolong-bolong itu gitu diambil. Nah, kalau mereka bisa melakukan semuanya dengan memikirkan ide-ide kreatif untuk dapat menyelesaikan itu atau membuat batasan-batasan sehingga berbagai permasalahan yang ditimbulkan nanti dapat diatasi, itu adalah hal-hal yang sangat kita butuhkan dari Gen Z yang sangat unik sekarang. Mereka sangat memperhatikan masalah alam, Pak. Mereka tidak seperti generasi kita dulu. Mungkin banyak yang, karena misalnya di Jepang pun kita lihat sekarang rumah-rumah banyak yang kosong ya Pak ya, karena tidak banyak yang lahir. Iya, kurang ya. Iya, jadi mereka nggak mau bikin rumah lagi sekarang. Nggak mau cari beli rumah atau apa gitu ya, karena dari orang tua juga mungkin karena udah kosong, manusianya udah mulai berkosong di negara yang maju ya, yang sekarang nggak punya generasi masa depan, generasi yang lahir sangat sedikit. Nah jadi tapi Gen Z kita nih sekarang juga nggak langsung berbeda dengan generasi dulu kan. Kalau dulu baru lahir pasti ambil mortgage atau pinjam uang untuk bisa membeli rumah gitu misalnya, bayar cicilan gitu. Sekarang gaya hidup mereka agak beda Pak. Tapi yang mereka harus perlu pikirkan adalah bagaimana ke depannya ini keseimbangan itu bisa tetap terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Podcast Bicara Iptek telah hadir dalam beberapa episode. Kami akan tetap menjunjung tinggi bagaimana perkembangan iptek di tanah air. Saat ini saya sebagai host podcast Bicara Iptek sedang mencari para peneliti, perekayasa, periset, dosen, bahkan mahasiswa untuk memperkenalkan inovasi-inovasi yang dimiliki kepada para pemirsa yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menjadi narasumber pada podcast Bicara Iptek, Bapak Ibu sekalian bisa memperkenalkan inovasi-inovasi kepada pemirsa yang sangat beragam. Podcast Bicara Iptek adalah sebagai wadah untuk mensosialisasikan hasil-hasil penelitian, perekayasaan dari para peneliti. Jika Anda tertarik untuk berbagi wawasan dan mensosialisasikan hasil-hasil penelitian, inovasi Iptek kepada pemirsa, Bapak Ibu sekalian bisa mengirimkan ke email yang tertera pada deskripsi video ini. Kalau disampaikan Ibu Prof ini bagus sekali ya, jadi lengkap sekali. Itu tadi kalau saya bisa mengklasifikasikan perguruan tinggi itu kan menghasilkan prototipe, bukan menghasilkan produk sebenarnya kan. Betul. Jadi industri. Misalnya di perguruan tinggi misalnya punya paten, kemudian dibeli lisensinya oleh industri ya. Betul. Baru kita fabrikasi kan. Betul. Seperti itu. Jadi memang harus ada kolaborasi kan. Betul. Karena kalau semuanya dikerjakan di kampus nanti mumet juga kalau menurut saya. Betul. Dan industri nggak maju. Betul. Kita kan harus tumbuhkan industri ini dalam negeri. Sehingga dia bisa memproduksi kan seperti itu. Jadi produk-produk inovasi digital ya. Ya menurut Ibu kira-kira di kampus perguruan tinggi itu
apa yang perlu kita reformasi gitu. Karena kalau bayangan saya pernah dulu waktu itu ke Cina, misi saya itu adalah mau kerjasama bikin satelit pengiriman jauh. Saya ke Cina, saya ketemu beberapa universitas, Tsinghua atau segala macam gitu ya, di Beijing. Dia bilang, kalau universitas di Cina itu hampir semua bisa bikin satelit. Nggak masalah. Kan saya tanya, yang kampus yang bisa bikin di mana aja? Hampir semua bisa bikin. Itu kayak kacang goreng katanya. Nah, terus saya tanya, kenapa bisa begitu? Ya, kita memang kasih tugas. Jadi kampus-kampus itu tidak seenaknya membuat kurikulum sembarangan. Teknik mesin, teknik elektro, teknik informatika kita kasih tugas. Kamu pokoknya bikin satelit, bikin ini sesuai dengan kebijakan nasional seperti itu. Nah, saya kembali ke Indonesia kan, bisa nggak yang begini nih? Misalnya teknik mesin, teknik elektro, kolaborasi bisa bikin satelit. Apa aja dulu, pokoknya produk dalam negeri gitu. Nah itu mereka itu bisa seperti itu. Kita memang nggak bisa ya. Jadi kerjasama itu, jadi nanti pas ada saat prototipe mau difabrikasi, baru industri yang main. Jadi dari awal itu sudah kerjasama gitu. Tapi di kampus ini kurikulumnya itu labnya ini. Jangan sampai di kampus praktikum tapi nggak kepake nanti misalnya itu kan. Nah kenapa nggak kita tugaskan misalnya teknik mesin bikin satelit, berkolaborasi dengan teknik elektro, informatika atau apalah gitu ya. Itu kira-kira bisa nggak atau sulit ya kalau Indonesia, atau masing-masing punya ego kampus itu? Memang nggak bisa itu. Teknik elektro lah UI. Kita jadi contoh gitu Bu ya. Kalau saya sih UI kan banyak jurusan ya di teknik itu. Bisa itu kira-kira kalau motornya ada di UI kan lebih bagus itu dengan kerjasama yang lain, ITB apa, ITS. Jadi tidak ada lagi istilahnya saya kampus ini tapi kita adalah Indonesia gitu ya. Jadi kita untuk kemandirian itu, karena Pak Jokowi presiden kita, kemudian Pak Menko Marves selalu marah gitu kalau kita rapat dulu. Ini kok TKDN-nya kok rendah? Semuanya impor gitu. Nah, dalam hal itu waktu itu BMKG kan kita impor semua ya, seismograf impor, ini impor. Akhirnya ya saya kebetulan waktu itu masih di BMKG, saya merubah itu. Kita harus mandiri, kita harus bikin. Jadi ITB, UGM, BMKG itu kerjasama itu bikin seismograf. Sudah jadi sekarang, tinggal kita kembangkan terus ya. Yang lain juga bisa, semua UI juga apa. Tapi sebagai contoh mungkin seismograf tadi untuk dapat acceptance-nya gitu standar dan diterima standarnya, lulus tes uji sudah jadi dan lainnya, itu perlu waktu ya Pak ya? Tidak juga Bu. Jadi kita masukkan testing itu di dalam jejaring BMKG. BMKG nggak punya jejaring seismograf. Nah kita testing di situ bagaimana performance-nya. Dan itu teman-teman di BRIN kerjasama semua ya. Ada di ITB, di UI juga ikut juga waktu itu. Sudah bisa, malah alatnya itu kecil dan murah. Artinya apa? Kalau murah rusak, buang, ganti lagi yang itu murah. Makan dikasih gratis ke Pemda di universitas di daerah gitu, di Lampung, di mana ya. Udah pakai aja, nanti di daerah itu bikin, kan ada universitas ya. Misalnya di daerah mana ada ini universitas kampus, jadi dia yang mengasisteni gitu. Itu bisa sebenarnya, tapi kita harus berpihak gitu. Nah kalau ini tadi ini kalau kita tidak ambil itu, saya pikir nanti TKDN kita rendah. Jadi banyakkan impor. Kalau perlu kita ekspor kan, kita jual keluar gitu. Karena seismograf contohnya ya sangat mahal Bu. 1 unit itu mahal. Itu bukan karena ininya, karena fabrikasinya itu kan. Ya, fabrikasi harus dalam skala yang besar untuk bisa. Makanya kita juga difabrikasi dalam negeri dan diuji masuk dalam jejaring BMKG misalnya. Dan memang kalau kita tidak mulai dari sekarang kan kapan lagi ya. Betul. Dan itu kan yang ahli-ahli semua itu ada dari kampus, ada dari BMKG, ada dari institusi riset. Kok ya kerjasama lah. Jadi bikin seperti itu, dan alhamdulillah saya juga termasuk bangga juga gitu. Kalau kita mendukung ya. Kalau kita mendukung. Banyak juga yang tidak mendukung, banyak bilang, alah kayak begini-begini. Ya, kalau dari sekarang kita tidak mulai seperti ini, kapan mau naiknya gitu kan? Betul. Kan seperti itu, kita harus hargai produk kita sendiri gitu. Nah itu saya bilang tadi, dan kampus itu gudangnya sebenarnya untuk menghasilkan inovasi-inovasi itu kan. Tapi kalau untuk difabrikasi ya industri. Ya gitu. Itu kira-kira bagaimana Bu? Saya agak resah juga ini pemain iptek soalnya. Iya. Sebenarnya pemicu itu sudah dilakukan sejak misalnya kita bicara tentang kampus merdeka. Sekarang
kolaborasi itu banyak sekali dilakukan, tapi mungkin belum sempat merata karena tidak semua industri siap juga. Industri siapnya di daerah yang mana. Mereka juga sibuk dengan key performance indicator yang harus mereka capai. Iya. Nah, anak-anak yang ikut magang dan lain-lain itu mungkin juga sudah mulai terbawa dengan perubahan-perubahan yang ada. Tapi kita tidak bisa menyalahkan satu pihak ya Pak ya. Mungkin ekosistem secara keseluruhan ini sangat tergantung dengan karena timeline per satu produk teknologi itu sangat singkat sekali. Iya ya, itu makanya ya. Kita juga harus meyakinkan bahwa ini memang worthy untuk keseluruhan gitu. Nantinya dari sisi spending yang diperlukan untuk itu. Jadi banyak juga kita yang setelah mempertimbangkan economic value dan penggunaannya dalam pembuatan keputusan dan lain-lain, kemudian mencari solusi yang paling terbaik bagaimana saintis itu dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping juga menggerakkan dan memberikan feeding kepada industri untuk dapat memperbesar itu produk-produk yang akhirnya bisa. Misalnya di bidang digitalisasi, tentu saja misalnya pada saat kita mencoba untuk misalnya di kampus ya, kalau kita belajar tentang human computer interaction, sekarang orang sedang bekerja mengenai metaverse ke depan. Nah, itu kemudian tentu saja produk-produk lulusan kita yang dapat membantu itu dapat terjadi di industri nantinya, membuat dunia metaverse terbentuk di Indonesia dan lain, itu adalah produk dari kampus sebenarnya orang-orangnya. Nah, di samping itu juga teknologi yang di kita saring, kita evaluasi dan kita kembangkan, itu kemudian juga kita berikan. Tapi pada saat yang sama industri juga akan memilih teknologi yang paling tepat dan kemudian ada penggunanya yang akan dapat memanfaatkan itu. Jadi saya rasa tadi produk-produk seperti itu di berbagai negara juga pada saat yang sama kita mencari penggerak-penggerak yang bisa menggerakkan hubungan tadi Pak ya, antara satu government, industri dengan universitas yang menghasilkan lulusan-lulusan tadi. Bisa atau tidak bisanya menurut saya tergantung pada saat itu teknologi yang sedang kita embrace Pak, yang sedang kita yakin akan bermanfaat, dan kemudian apakah teknologi yang sebelumnya itu yang legacy teknologi itu sudah waktunya untuk dapat diperbaiki, diganti. Kadang-kadang ada teknologi yang sangat sederhana yang itu tidak perlu terus aja. Jadi terus yang membantu itu adalah penyaringan datanya, kemudian penggunaannya, atau yang itunya tidak terlalu banyak perubahannya. Karena kita lihat sendiri, misalnya kalau saya mengajar software engineering itu sudah menggunakan teknologi yang stabil, seperti juga civil engineering. Teknologinya gak banyak berubah, udah ada ketentuan-ketentuan yang cukup rigid, sehingga hasilnya itu juga nanti akan dapat menghasilkan kualitas software yang baik gitu. Misalnya ini kualitas gedung yang baik, jembatan yang baik, dan lain-lain. Nah, ini yang kalau menurut saya tergantung pada momentum yang mana. Jadi kita sedang menunggu momentum ini. Kemarin sebenarnya waktu awal tahun kan Pak Luhut juga sudah dan tim membuat ketentuan mengenai game industri. Ada peraturan-peraturannya, dan itu mungkin sebagian sudah ada yang bergerak mengerjakan tentang hal itu gitu ya. Termasuk tadi yang metaverse dan lain-lain, pada saat itu mungkin diadaptasi dengan itu. Jadi peraturan pemerintah, ketentuan yang dibuat akan sangat mengarahkan kemana riset yang akan dilakukan oleh peneliti, karena fundingnya akan memanggil itu kan, call for paper on ini gitu ya. Tapi kalau saya sekarang ini yakin bahwa semuanya kita harus memperhatikan bahwa segala sesuatu itu kita harus mematikannya di jangka panjang. Kalau peralatan-peralatan besar tidak semuanya perlu membuatkan. Iya, karena membuatnya harus dalam skala yang besar. Kita sudah punya contoh yang sangat itu tahun 95 tentang pesawat tadi. Itu sekarang baru terasa ya bahwa itu mudah sekali pada saat itu bisa dikembangkan, karena pada saat itu orang-orangnya lagi banyak gitu Pak. Sekarang mungkin sudah tidak banyak lagi yang mengambil bidang itu karena sebagai bidang ilmu, tapi bisa dikejar oleh generasi muda. Tapi jadi tergantung betul dengan momentum pada saat itu. Jadi apa yang Ibu sampaikan ini, kita kan akan mempunyai
pemimpin baru ya Iya. ke depan ini, dan mudah-mudahan nanti bisa didengar ya Iya. Pak Presiden bahwa kebijakan itu yang perlu. Kalau Sangat. tanpa kebijakan kan diturunkan kan dari atas ke bawah, ke menteri ke bawah gitu kan. Para pakar ini kan, peneliti ini kan tinggal mengikuti apa yang menjadi prioritas nasional kan, seperti Betul, itu. iya. Jadi memang nanti kita turunkan saja gitu dari kabinet ya. Betul. Dan mudah-mudahan masih ada Menristek, strap atau kepala BRIN atau apa gitu ya. Iya. Yang bisa nanti mengkoordinir BUMN juga seperti itu kan. Iya. Karena tidak mungkin kita bisa membuat suatu produk kalau jalan sendiri-sendiri. Betul. Misalnya kampus mau bikin produk A, harus dari awal kerjasama dengan industri. Betul. Karena kalau tidak kerjasama dengan industri, nanti ini bikin apa, industri nggak perlu. Kan ada dulu Pak Habibie bikin kan link and match. Iya. Iya kan? Jadi link dia dengan industri itu, sehingga apa yang dibuat oleh kampus atau peneliti itu memang ada kebijakannya gitu kan, yang bisa memang diindustrikan nanti seperti itu. Betul. Dan saya yakin bisa kok. Karena SDM kita itu hebat-hebat. Betul. Iya. Iya, Pak. Saya betul-betul bilang kita tidak kalah dengan SDM Jepang, dengan luar gitu. Orang kita itu lebih kreatif kalau saya pengalaman dulu ya. Iya. Kenapa kita bisa bikin seismograf sendiri? Karena kreatif bisa. Kan seperti itu. Kita kalau bergantung terus biayanya besar, nanti masuk e-katalog saja. Masuk di e-katalog, kita tinggal belanja kan. Di situ nggak perlu lagi impor dari luar gitu yang biaya besar gitu. Iya. Dan SDM kita juga semangat karena ada tantangan ya. Betul. Dan saya percaya bahwa kampus memang perlu ada reformasi sedikit, tapi sesuai dengan tujuan nasional itu. Sehingga apa yang dibuat itu betul-betul memang untuk mendukung kebijakan itu kan. Iya. Jangan sampai kita lewat momennya kayak Ibu tadi bilang kan. Betul. Kita kan sebenarnya juga punya lembaga elektronika nasional, Len, Iya, dan ada, iya. banyak sekali lembaga-lembaga strategis yang sudah memikirkannya secara PTN malah detail. sekarang kan industri ini kan kayak apa namanya itu, konsorsium ya sekarang ya. Iya. Kan gitu ya. Sekarang yang dilakukan itu. Iya. Tapi kalau Ibu tetap yakin kan bahwa SDM kita mampu. Oh iya, itu sangat Itu paling yakin. penting itu, keyakinan apapun itu. yang terjadi, semuanya tetap mencari cara untuk tetap survive. Dan yang saya selalu pasti harapkan adalah perhatian mengenai masalah sustainability tadi, Pak. Artinya berapa kita perhitungan penggunaan teknologi, keunggulan teknologi, munculnya sumber daya manusia yang memang menjadi pemuka yang dikenal di dunia panggung internasional mengenai satu hal itu sangat-sangat penting membawa nama bangsa. Iya. Di samping itu juga bagaimana menggerakkannya dalam skala yang lebih besar. Itu dibantu secara economic value-nya dan kemudian cara marketingnya, cara memastikan bahwa produknya dipakai semua orang dan kemudian mengubah cara kerja kita menjadi lebih efisien dan efektif. Itu semua yang sangat diperlukan sebenarnya. Termasuk tadi apapun peralatannya itu kemudian di ujung-ujungnya kita punya orang-orang yang memang berdedikasi untuk terus memastikan bahwa itu bermanfaat. Karena kadang-kadang kita harus pastikan juga tadi menggantikannya, tapi menggantikannya juga dengan kondisi yang terkini di mana yang diharapkan itu kan nanti data yang digunakan untuk pembuatan keputusan oleh semua orang yang dapat memanfaatkan apapun, misalnya apakah dia untuk transportasi, untuk tadi disaster recovery atau disaster prevention gitu ya, yang digunakan untuk seismograf dan lain-lain yang Bapak ceritakan tadi. Semuanya itu adalah kesadaran bersama bahwa kita tadi meningkatkan kemampuan kita sebagai bangsa untuk membuat keputusan dan meyakinkan bahwa economic value-nya itu dirasakan oleh masyarakat. Iya. Jadi berputar uangnya. Makanya selalu Pak Habibie dulu selalu bicara tentang jam kerja. Jam kerja dalam memproduksi itu, sehingga kita semua terlibat dan kemudian bisa hidup dari situ gitu untuk pengembangan teknologi. Bukan hanya menjadi pembeli yang sekarang juga banyak sekali kebijakan, misalnya tidak boleh mengimpor dari luar untuk berbagai hal, tapi ada akhirnya menggunakan jalan lain, beli lewat cara yang lain gitu. Nah itu juga harus dievaluasi bahwa TKDN sangat penting, tapi kita sekarang tidak bisa berada dalam ruang hampa yang hanya kita sendiri bikin sendiri
bikin kemudian kita pakai sendiri tidak mungkin karena dia harus connect dengan yang Harus lain. kolaborasi kan tadi Kolaborasi itu antara dengan industri, dunia pendidik ini perguruan plus tinggi, international standard. internasional standar. Iya, betul kalau itu. tidak masuk Indonesia international standard itu tidak bisa diterima gitu kan di dalam ekosistem. Mungkin hanya jadi prototipe kita dan tidak bisa connect dengan yang lainnya. Kecuali kita misalnya sama seperti Mac atau Apple, produk Apple, dia awalnya dulu sendiri nggak mau, tapi akhirnya dia memang sendiri dan ini ada proprietary sendiri dan ada teknologi yang terbuka. Misalnya seperti Windows akhirnya buka tutup, kemudian ada Android dan terus berkembang sehingga karena semua orang bisa berkontribusi di sini. Tapi ini tetap di sisi yang lain mereka bisa punya standar sendiri misalnya. Jadi ini adalah dunia yang sudah sangat terbuka, informasi semuanya ada. Semua bisa didapat ya. ChatGPT membantu Iya. semua mengevaluasi. Kita perlu orang-orang yang sangat cepat dan tanggap untuk riding apa yang terjadi itu. Bukan hanya saya punya cita-cita ini, saya akan melakukan ini, tapi juga melihat semua orang bergerak pada saat yang sama di seluruh dunia. Kalau Ibu jelaskan ini, dulu kan kita waktu zaman kita kuliah dulu kan mau bikin coding itu kan capeknya minta ampun. Betul. Dari nol kan, subrutinnya apa. Iya. Kalau sekarang kan tinggal ambil kan. Tinggal Iya. ambil dan adjusting. Betul. Kan seperti itu dan mengcustomize-nya sesuai kebutuhan kita, Nah. menjalankannya, mengintegrasikannya, bisa nanya-nanya terus dengan lompatannya semuanya luar di biasa. Kita internet. cuma ketik ini daftar isi keluar gitu. Mau judul apa gitu kan? Kan banyak Iya, begitu iya. ya, Nah, membantu sekali. bagaimana itu terbantu dan bagaimana dia tanpa itu bisa mengerjakan, dia harus bisa dulu mengerjakan tanpa dibantu. Iya. Nah, tapi juga pada saat yang sama dia menggunakan teknologi itu boleh. Nah, dosen-dosennya lagi belajar ini kan, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Sedang mengevaluasi ini dia bisa nggak mengerjakan tanpa dibantu. Oke, dia Makanya kalau ujian nggak boleh buka-buka kalkulator, sekarang nggak komputer boleh, kan? nggak boleh. Sekarang tertulis lagi pakai tangan lagi kalau kami. Iya. Iya, Yang karena penting sebenarnya dosen itu kan fasilitator dan dia memahami psikologisnya ya. iya, Bagaimana caranya? Kalau mau secara teori di luar udah banyak sekali. betul. Kewalahan tinggal nanti kalau dipilih. dosen itu Iya. cuma mengandalkan teori, udah banyak sekali di luar kan. Bisa didapatkan Nah, 1 detik aja semuanya Strateginya dapat. mungkin mesti dirubah ya. Bagaimana mengencourage itu yang generasi muda ini kan, Iya. supaya filosofinya dulu dia kuasai, misalnya ilmu kimia, matematik, fisika ya. Itu sangat penting. Itu dasarnya, tapi untuk berkreasi silahkan gitu. Betul. Cuma iya. itu tadi basicnya harus dikuasai dulu gitu Iya, kan. jadi kita perlu inspiring leaders, teachers, lecturers, professors yang yakin bahwa yang kita perlu lakukan adalah menciptakan manusia-manusia yang tangguh, yang menjadi pembelajar seumur hidup, menjadi inovator seumur hidup, dan dia bisa mengadjust dirinya dengan kemajuan yang ada. Wah, Karena- ini poin penting sekali dari Ibu Prof ini ya. Mungkin sudah sangat lengkap dan ini panjang ini ceritanya kalau mau diskusi soal gini kan. Betul ya Pak. Dan mungkin sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Ibu singkat bagaimana mengencourage generasi muda ya. Iya. Supaya bisa mantap gitu di inovasi digital ini. Terima kasih Bapak. Jadi pembicaraan kita yang panjang tadi sudah menganalisis juga perjalanan panjang bagaimana teknologi sebenarnya Iya. sudah kita upayakan untuk dikolaborasikan antara pemerintah, industri, dan dari kalangan kampus untuk menciptakan generasi masa depan. Dan sekarang kita sudah sampai ke Gen Z yang sedang melakukan perubahan. Mereka banyak sekali mencari cara-cara yang pas untuk dapat menggerakkan masyarakat. Dan harapan kita bersama adalah bahwa kita semua dapat riding. Riding itu artinya ikut di dalam ombak yang sedang bergerak ini. Iya. Kita dapat di atasnya. Menyesuaikan diri. Tapi Atau kita di atas gitu dan ya. berada di atas kemudian tahu prediksi kira-kira ke depannya nanti seperti apa. Karena kita tidak mungkin membuat produksi sendiri. Itu harus dapat menjadi standar, dapat apapun produk ataupun layanan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan standar internasional. Oleh karena itu semua harus dapat dipelajari, semuanya ada di internet. AI akan dapat membantu, tapi perlu diingat bahwa kemampuan untuk critical thinking, emotion, compassion itu tidak dapat dimiliki oleh artificial intelligence. Nah, itulah keunggulan yang perlu. Bagaimana itu dapat mengatasi masalah bangsa, masalah yang sangat unik di negeri kita sendiri, dan memungkinkan seluruh generasi muda itu kemudian bergerak secara positif, secara bersemangat terus-menerus untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Bapak bilang tadi filsafat ilmu pengetahuan mulai dasar itu tidak mungkin tiba-tiba bisa. Iya, betul. Harus kita bekerja keras, no pain no gain.
baru kemudian produk-produk itu akan keluar karena kolaborasi kita bersama untuk mencapai tujuan bahwa nanti semuanya itu harus memperhatikan 3 hal, economic scale, kemudian social impact-nya dari produk kita, dan kemudian pengaruhnya terhadap lingkungan. Mudah-mudahan itu skill itu dapat kita berikan kepada generasi muda yang tangguh, yang yakin bahwa jam yang dia miliki itu sama artinya dengan siapapun yang ada di seluruh dunia, dengan konektivitas dan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat membantunya untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, dan yang paling penting adalah imaginative intelligence yang dia miliki. Oh iya iya iya. Karena dia perlu mampu untuk berimajinasi bagaimana memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia yang sangat banyak dan luar biasa tadi di kita untuk dapat membuat economic value di tempat kita sehingga kita semua bertransformasi menjadi bangsa yang paling penting itu adalah bangsa yang sejahtera, bahagia Pak, dan tetap memiliki mental yang kuat untuk menghadapi perubahan zaman ke depan. Iya, terima kasih, ini mantap sekali. Saya nggak bisa menyimpulkan lagi soalnya sudah mantap sekali, dan terima kasih banyak Prof. Riri atas pemberian knowledge ya terhadap semua pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti kalau ada komentar nanti bisa langsung ke Ibu ya. Kalau dari para pemirsa ada yang mau ditanyakan, mau kerjasama misalnya. Iya, saya bisa dihubungi di Riri Fitrisari .1 di Instagram. Iya, nanti ya. Silahkan Pak Riri @uiacid. Pokoknya tinggal ketik aja tadi yang disampaikan tadi, bisa langsung berkomunikasi. Siap. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Podcast Bicara Iptek kami sudahi. Terima kasih sekali lagi Bu Prof. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bicara Iptek Pak. Sama-sama Bu. Iya Pak.